Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai perusahaan sifat berupa hukum Mendel 2 yang pada video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai hukum Mendel 1. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share dan supaya dapat terus berbagi ilmu pengetahuan dari channel ini. Pada hukum Mendel 2 ini nanti juga sebagai hukum asortasi. Jadi kalau hukum Mendel 1 berupa hukum sekresi, jadi untuk hukum Mendel 2 nanti adalah berupa hukum asortasi atau hukum berpasangan secara bebas. Jadi gen-gen yang ada pada parental atau induknya nanti dia nanti akan berpasangan secara bebas. Ini setiap gen atau sifat dapat berpasangan secara bebas dengan sifat atau gen lain yang tidak sealel pada waktu pembentukan gamet. Jadi pada hukum Mendel 2 nanti ada beberapa sifat-sifat yang ada pada induknya, dia nanti dapat bergabung atau berpasangan dengan sifat yang lainnya walaupun dia nanti tidak sealel. Jadi untuk Mendel 2 nanti kita kenal dengan berupa persilangan dihibrid atau persilangan dua sifat beda kenal menghilangkan dua sifat beda. Dalam hal ini bahwa hukum asortasi nanti atau hukum berpasangan secara bebas nanti dia nanti berupa melanjutkan, jadi si Mendel nanti dia akan melanjutkan persilangan dengan menghilangkan tanaman yang memiliki dua sifat beda atau dihibrid. Jadi kalau hukum Mendel 1 nanti dia hanya menghilangkan satu sifat beda, kemudian kalau hukum Mendel 2 nanti dia akan menghilangkan dua sifat beda, yaitu berupa warna dan bentuk dari kacang karcis. Berdasarkan penelitian lanjutan dari ini berupa Mendel. Kemudian pada persilangan hibrid nanti, dia nanti akan berlaku hukum Mendel 2 yaitu berupa pada saat pembentukan F2 gen di dalam gamet nanti yang tadinya nanti mengandung pisah kemudian nanti akan bergabung secara bebas yang tidak sealel. Jadi gen-gen yang ada pada parental nanti yang sudah diturunkan kepada F1 nanti yang apabila nanti disilakan bersamanya, dia nanti akan bergabung dengan gen-gen yang lain walaupun dia nanti tidak sealel, sehingga nanti dapat diartikan bahwa adanya penggabungan secara bebas nanti ya dapat diartikan bahwa gen yang satu dapat secara bebas bergabung dengan gen yang lainnya tanpa memperhatikan adanya alat tersebut. Nah ini pada hukum Mendel nanti bahwa dapat dicontohkan bahwa Mendel nanti akan menghilangkan kacang karcis ya biji bulat ya. Kemudian yang berwarna biji kuning ya dengan genotipnya itu berupa K besar, kalau biji bulat nanti dia B besar. Kemudian disilangkan dengan kacang karcis biji kisut dengan genotipnya yaitu berupa B kecil yang memiliki warna biji hijau atau K kecil. Kemudian apabila disilangkan dia nanti akan menghasilkan F1 yang dengan memiliki fenotip berupa biji bulat berwarna biji kuning karena biji bulat berwarna kuning nanti dia sifatnya dominan. Ya, jadi biasanya nanti dominan nanti dia disimbolkan dengan huruf besar. Jadi secara genotipnya nanti adalah perpaduan antara B besar B kecil K besar K kecil dan dia nanti ada fenotipnya adalah 100%. Kemudian apabila F1 dan F1 nanti disilangkan bersamanya nanti akan menghasilkan F2 dengan rasio fenotipnya itu 9 nanti adalah dia bulat biji kuning, kemudian 3 bulat biji hijau, 3 biji kisut biji kuning, dan 1 kisut biji hijau. Jadi dapat dikatakan bahwa untuk rasio F2 dari persilangan dihibrid yaitu 9:3 banding 3 banding 1 karena pada persilangan dihibrid nanti yaitu gen untuk biji bulat nanti dia bersifat dominan terhadap gen biji kisut, kemudian gen warna kuning ya kuning pada biji nanti dia bisa dominan juga terhadap biji warna
hijau. Jadi apabila ada sifat dominan nanti dia nanti akan dimunculkan pada keturunannya. Jadi dapat digambarkan bahwa parentalnya nanti karena dia dominan hijau, jadi nanti adalah B besar K besar ya. Jadi nanti adalah dia fenotipnya adalah bulat dengan warna kuning. Kemudian untuk yang resesif nanti adalah karena dia resesif dia nanti ada B kecil K kecil. Jadi kalau dilihat dari fenotipnya adalah biji kisut dengan warna hijau. Kemudian untuk F1 nya nanti adalah atau filial yang pertama nanti adalah dia biji bulat dengan warna kuning dan fenotip B besar B kecil K besar K kecil, karena adanya sifat dominansi sehingga nanti sifat resesif nanti dia akan tertutupi. Persilangan di hibrid nanti dapat dicontohkan yaitu berupa ada persilangan ya antara kacang encis biji bulat dengan warna kuning. Ya, kuning nanti ini adalah yang dominan, kemudian biji kisut dengan warna hijau yang memiliki sifat resesif. Kemudian kalau direkonstruksi nanti P1 nya atau panen pertamanya adalah B besar K kecil, B besar K besar, kemudian silangkan karena dia sifat resesifnya adalah disimpulkan dengan B kecil K kecil, sehingga nanti gambarnya karena ini dia memiliki dua sifat beda, yaitu nanti ada B besar dan K besar dan B kecil dan K kecil, sehingga nanti untuk F1 nanti adalah penggabungan antara gambarnya. Jadi yaitu B besar B kecil K besar K kecil dengan fenotipnya ada bulat kuning, karena B dan K nanti dia nanti ada bersifat dominan. Kemudian apabila nanti antara F1 dan F2 nanti F1 dan F1 nanti dia disilangkan, nanti akan menghasilkan berupa gametnya nanti ada 4 ya, karena dia sini nanti dia genotipnya dia nanti perpaduan dari dua heterozigot, yaitu B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Jadi untuk mempermudah persilangan di hibrid nanti bisa menggunakan paparan satu seperti itu ya. Jadi antara gametnya yaitu gamet baik yang jantan maupun betina nanti ya, dia nanti ditaruh di atas ya. Kemudian tinggal nanti menggabungkan. Jadi kalau nanti di sini gametnya ada B besar K besar, kemudian di sini nanti adalah untuk betinanya adalah dia B besar K besar. Jadi nanti untuk genotipnya dia nanti ada B besar K besar dengan fenotipnya itu dia bulat kuning. Jadi untuk fenotipnya dan nanti apabila di sini nanti dia ada yang dominan, jadi nanti adalah warna dominannya yang dimunculkan. Jadi kita contohkan seperti halnya kayak ini. Di sini adalah B kecil K besar karena di sini nanti ada sifat resesif, jadi dia muncul yaitu berupa lonjong dengan biji kuning. Jadi dari sini nanti dapat diketahui bahwa macam fenotip dari persilangan hibrid nanti yang pertama yaitu dia bulat kuning ya, bulat berbiji kuning, jadi nanti dia ada 9. Kemudian bulat biji hijau dia nanti ada 3. Kemudian kisut ada biji kuning ya, jadi ada 3. Kemudian untuk resesifnya nanti dia hanya muncul 1 yaitu kisut biji hijau nanti hanya 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa rasio dari fenotip persilangan hibrid yaitu tidak 9:3 banding 1. Kemudian untuk kombinasi dari genotipnya dari persilangan hibrid nanti ada 9, yaitu B besar K besar, B besar K besar K kecil, kemudian B besar K kecil, B besar B kecil, K besar, B besar B kecil, K besar K kecil, B besar B kecil, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K besar K kecil. Kemudian yang terakhir adalah B kecil, K kecil. Jadi itulah macam kombinasi dari genotip dari persilangan hibrid atau persilangan dua sifat beda. Dalam hal ini dapat digambarkan ya secara skematis bahwa apabila di sini ada kacang encis berbiji bulat kemudian berwarna kuning disilangkan dengan warna biji keriput dan hijau, dia nanti karena di sini nanti ya biji bulat biji kuning karena dia bersifat dominan otomatis nanti yang dimunculkan adalah dia warna
bulat dan kuning, tapi dia memiliki genotip perpaduan antara gamet yang berasal dari bulat kuning dan keriput hijau. Kemudian apabila nanti disilangkan antar sesamanya, antar F1-nya, jadi nanti akan munculkan seperti halnya. Jadi untuk mempermudah persilangan pada persilangan hibrid nanti silahkan nanti menggunakan papan catur. Jadi untuk mempermudah penghitungan dari rasio fenotip maupun genotip. Jadi pada persilangan hibrid nanti kita kenal dengan nama asortasi. Jadi pada saat persilangan hibrid nanti ya, akan terjadi 4 macam pengelompokan dari 2 pasang gen. Pada gen hibrid nanti akan mengelompok dengan gen yaitu berupa K, yang nanti dia terdapat dalam gamet B besar K kecil, B besar K besar. Kemudian gen B besar nanti dia akan mengelompok dengan gen K kecil, yang nanti yang terdapat pada gamet B besar K kecil. Kemudian untuk gen B kecil dia nanti juga akan mengelompok dengan gen K ya, K besar, nanti dia sehingga nanti akan mengelompok pada gamet pada B kecil K besar. Kemudian kalau untuk gen B kecil dia juga nanti akan mengelompok pada gen K kecil, ya nanti dia terdapat pada gamet yaitu B kecil K kecil. Jadi adanya pengelompokan nanti akan memunculkan sifat-sifat baru dari persilangan di hibrid. Jadi demikian penjelasan mengenai buku model 2 yaitu berupa persilangan hibrid. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan juga di komen sehingga nanti dapat mempertambah wawasan kita. Terima kasih atas perhatiannya, sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Edusayen Indonesia.